Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ritma Sandri selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Rehabilitasi. Beserta teman-teman, syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kelas hari ini. Dan perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tahap pelayanan rehabilitasi. Di antaranya ada Ivania, Nurul Rahmadillah, Cynthia Yondwiarmedian, Elvida Sofianita, Sabitah Anindya, Anastasia Novelli Dukui, dan Roro Asti Putri Lestari. Next. Untuk presentasi kami kali ini akan kita lewati yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi, terus ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk topik pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama tahapan pra-rehabilitasi atau persiapan sebelum dilakukan rehabilitasi. Yang kedua, bidang pelayanan rehabilitasi. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi. Dan yang keempat, tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan pra-rehabilitasi atau tahapan persiapan. Tahap pra-rehabilitasi dapat dikatakan sebagai tahap sosialisasi yang diberikan oleh pihak OPT kepada klien mengenai kehidupan dan program yang ada di panti agar klien dapat beradaptasi dengan lingkungan. Pada tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan ini, itu terdapat 4 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada penelaahan data dan pengungkapan masalah, yang ketiga ada penyusunan program layanan rehabilitasi, dan yang keempat ada konferensi kasus. Untuk pengumpulan data di sini, itu merupakan proses awal dari kegiatan rehabilitasi yang bermaksud untuk memperoleh data atau informasi tentang klien dan lingkungannya. Tujuannya di sini tuh sebagai bahan pertimbangan bagi tim rehabilitasi dalam menyusun program rehabilitasi. Yang kedua ada penelaahan data dan pengungkapan masalah. Penelaahan data dan pengungkapan masalah di sini itu merupakan kegiatan yang menentukan dalam proses rehabilitasi. Karena untuk memperoleh kejelasan objektif dari penca untuk merumuskan rencana layanan rehabilitasi. Atau biasanya penelaahan data dan pengungkapan masalah ini tuh kata lainnya tuh kayak diagnosa rehabilitasi. Ada penyusunan program layanan rehabilitasi. Penyusunan program layanan rehabilitasi merumuskan alternatif rencana pelayanan rehabilitasi yang sesuai dengan identifikasi masalah dan diagnosis rehabilitas atas panca dan keluarganya. Cakupannya yaitu ada aspek medik, mental, sosial, psikologis, serta keterampilan atau kekaryaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada konferensi kasus. Di konferensi kasus ini dilakukan dengan melakukan rapat atau pertemuan dengan dihadiri oleh beberapa ahli yang dibutuhkan untuk memecahkan atau memberi masukan terkait dengan program yang dilaksanakan. Pada bidang pelayanan rehabilitasi ini terdapat 4 bidang. Yang pertama ada bidang rehabilitas medik, bidang rehabilitas sosial, bidang rehabilitas psikologi, dan bidang rehabilitas karya. Oke, yang pertama ada rehabilitasi medik, yaitu ruang lingkupnya meliputi pemeriksaan fisik, umum dan khusus, evaluasi dan pembinaan lanjut pada bidang medik. Yang kedua adalah rehabilitasi sosial, yaitu segala tindakan fisik, penyesuaian psikologi, dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial, dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga adalah rehabilitasi psikologis. Proses rehabilitasi ini adalah untuk berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kecacatan terhadap mental
kerja serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Yang terakhir adalah ada rehabilitasi karya, yaitu suatu rangkaian kegiatan pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi. Ada 2 pelayanan. Yang satu, pelayanan rehabilitas bersifat umum. Yang kedua, pelayanan rehabilitas bersifat khusus. Apa sih pelayanan rehabilitas bersifat umum? Yaitu layanan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan serta kesehatan fisik, yang memberikan perlakuan tertentu untuk mencegah timbulnya kecacatan baru atau kecacatan yang lebih parah, seperti pelayanan pengobatan umum dan pencegahan penyakit menular. Yang selanjutnya, apa sih pelayanan rehabilitas bersifat khusus? Yaitu layanan rehabilitas bersifat khusus ini sesuai dengan jenis kelamin dan kebutuhan individual anak, seperti kelainan mata, kelainan pendengaran atau tunadaksa, dan terapi perilaku penyimpangan, dan sebagainya. Evaluasi program rehabilitasi yang sudah dilaksanakan adalah sangat penting agar pencapaian program dapat diketahui, kelemahan pelaksanaan rehabilitasi medis yang lalu dapat diketahui, dan dengan mempertimbangkan hasil serta hambatan, maka dapat disusun program rehabilitasi yang lebih efektif. Ada 3 cara untuk cara melakukan evaluasi yang benar. Yang pertama, kegiatan evaluasi dilaksanakan tiap 6 bulan sekali. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi menggunakan format evaluasi yang baku. Dan yang terakhir, hasil evaluasi secara periodik dilaporkan kepada orang tua siswa dan tim rehabilitasi. Yang selanjutnya, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, pembinaan sasarannya adalah yang pertama, individu yang telah memperoleh hasil-hasil rehabilitasi yang maksimal agar tetap mampu menjaga kondisinya. Yang kedua, individu yang telah memiliki keterampilan khusus tertentu untuk disalurkan ke tempat kerja. Yang ketiga, individu yang pernah memperoleh layanan rehabilitasi dan telah kembali ke lingkungan keluarga untuk mengetahui dan membantu pemecahan kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, anak-anak cacat yang pernah menjadi anak didik yang kemudian tinggal di suatu sanggar, keterampilan atau kelompok usaha produktif. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.